Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya salah satu saham atau dua saham yang bisa kita hold ya ketika kita punya dana besar ya. Misalnya teman-teman punya dana 500 juta. Nah, sebaiknya saat ini itu pegang saham apa gitu ya. Jadi nanti bisa jadi alternatif ya teman-teman. Biar teman-teman bisa mengetahui ya prospeknya seperti apa. Karena dengan dana yang besar itu teman-teman berpotensi mendapatkan cuan atau justru malah rugi ya kalau teman-teman salah pilih sahamnya. Jadi itu ya. Yang kedua, ketika kita memilih saham maka kita harus memilih ya salah satu strategi, mau yang capital gain atau yang dividend investing atau yang dividennya besar ya teman-teman. Jadi itu. Yang jelas yang kalau kita milih capital gain ya dividennya mungkin kecil, tetapi harga sahamnya tumbuh teman-teman. Dalam jangka 5 tahun atau 10 tahun itu tumbuh ya. Ya memang jangka panjang teman-teman ya, nggak jangka pendek ya. Tapi kalau teman-teman mau yang jangka pendek ya pilih yang saham-saham yang sekarang harganya sudah di bawah dan berpotensi naik ya. Dalam waktu mungkin 6 bulan ke depan itu dia akan naik. Nah itu ya teman-teman ya, intinya itu. Yang jelas jangan pernah memilih saham-saham gorengan ya. Saham-saham gorengan, saham-saham yang baru IPO itu saham-saham yang sangat berisiko ya. Dia naik tinggi kemudian turun drastis ya. Jadi saran saya seperti itu teman-teman. Nah kalau teman-teman pilih saham yang capital gain-nya naik terus, ya teman-teman pilih saham-saham perbankan ya teman-teman, saham-saham big bank. Bisa saham BRI yang sekarang harganya sudah turun lagi nih mendekati 4.000 ini kan. Ini bagus nih saham BRI ini. Karena terendah kemarin di 4.160. Ini seharusnya BRI ini seharusnya mulai mantul nih teman-teman. Paling mendekati akhir Desember harusnya mantul nih BRI. Kemudian BCA. Nah, BCA sudah menyentuh 10.000 ya. Terendah di 9.700. Atau BMRI ya, coba Bank Mandiri. Bank Mandiri ini sudah menyentuh level terendah ini ya. Hampir sama dengan tanggal 2 Desember kemarin ya. Balik di harga itu. Kemudian BNI. Nah, BNI juga ya hampir menyentuh harga bawah. Ini saham-saham perbankan ini menarik teman-teman ya, karena kalau kita hold jangka panjang ya, nah dia tumbuh teman-teman. Ini kita lihat nih saham BNI ini ya. Ini tahun 2000 berapa ini turun drastis, 2020 ya saat Covid. Dia harganya 1.400, sekarang udah 4.000. Ya walaupun sempat di harga 5.000 ya BNI ini ya. 2019 dia sampai 5.000 ya. Jadi kalau kita belinya sebelum Covid ya masih turun ya. Secara capital gain masih turun ya. Tapi memang seharusnya kita masuk lagi saat terkoreksi dalam. Jadi saat terkoreksi dalam seperti ini kita masuk lagi. Nah, biasanya bagus ya. BRI, coba BRI kalau kita lihat sebelum Covid coba ya. Harganya 3.900 ya, naik tipis memang. Tapi BRI ini dividennya lumayan ya, sekitar 6-7%. Nah, kalau kita belinya setelah Covid 2.700 ya, naiknya lumayan. Bank BRI, BNI, coba BNI juga, tadi sudah ya. BRI. Nah, BRI ini sebelum Covid dia 4.300. Nah, ini ya nggak tumbuh juga ini ya.
Saham perbankan ini 5 tahun nggak tumbuh. Tapi kalau jangka panjang misalnya 10 tahun, coba kita cek ya, 2014 ya teman-teman. Nah, 2014 bulan Januari itu 1.600. Nah, ini saham-saham yang lain juga sepertinya juga tumbuh kalau jangka panjang. BCA ini sebelum COVID coba 6.600. Ini masih tumbuh. Makanya BCA itu masih jadi incaran para investor ya. Nah, sekarang kita coba cek saham-saham yang dividennya cukup besar ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita pakai ini ya, saham BTPA misalnya ya. Saham BTPA ini kalau 1 tahun dia tumbuh ya 14%, 5 tahun tumbuh ya walaupun kecil 13%. Nah, jangka panjang ini naik ya teman-teman ya. 2005 itu PTBA cuma 326 ya. Sekarang udah 2.400 ya. 2.700 ya. Belum lagi dividennya ya. Dividennya ini termasuk besar ya PTBA ini. Coba kita cek di sini dividennya. Nah, ini riwayat dividennya. Nah, ini kalau kita lihat riwayat dividennya ini luar biasa teman-teman. Nah, ini ya. Ini dari 2018, 19, 20, 21 ini kalau di total udah berapa ribu sendiri nih. Jadi lumayan bagus ya. Dan apalagi kalau dividennya kita gulung lagi ya. Jadi setiap bagi dividen dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Maka potensi cuannya akan lebih besar ya. Coba kita cek kayak saham Adaro, ini dividennya juga lumayan besar nih. Ini kalau harga jangka panjangnya nih coba kita cek ini tahun berapa ini. Adaro 2009 itu cuma harganya 800-an ya. Adaro itu 800 bahkan 400 ya itu ya. Di tahun 2008 itu 400 ya. 400 sampai 500-an lah ya. 475 sampai 500 di 2009 ya. Nah, ini dividennya juga lumayan besar walaupun harga sahamnya naik turun seperti ini teman-teman ya. Nah, ini 2.400 sih sempat harga tertinggi di 2011 itu. Ini harganya hampir sama dengan sekarang, habis itu koreksi lagi turun. Tapi dividennya ini udah lumayan besar. Nah, ini riwayat dividennya. Nah, ini riwayat dividennya rutin ya dia bagi dividennya. Ini. Kemudian apalagi ya? Game ITMG. Ini juga dividennya lumayan besar teman-teman. Kalau untuk dividen investing ya. Jadi kita ambil dividennya kalau kalau untuk dividen investing teman-teman bisa ambil yang rutin bagi dividen dan jumlah dividennya di atas 10% ya. Minimal di atas 7% lah ya. Minimal 8, 9 gitu. Lebih baik di atas 10% ya. Dengan histori yang panjang ya. Paling tidak 5 tahun ke belakang itu dividennya rutin dibagikan. Itu menarik itu. Jadi kita tinggal fokus di situ aja. Nah, teman-teman mau masuk langsung all in atau bertahap itu pilihan aja teman-teman. Jadi tergantung isu-isu strategisnya ya. Kayak misalnya Adaro PTBA itu biasa bagi dividen di bulan April atau Mei gitu. Kemudian BSSR di bulan apa, ITMG di bulan apa, Hexa di bulan apa. Jadi tinggal atur aja ya. Kalau misalnya sudah yakin ini harganya di bawah, all in ya nggak masalah. Tapi kalau belum yakin ya bertahap aja. Masuk dulu misalnya 20%. Nanti ketika harga sahamnya turun lagi, masuk lagi 20%. Masuk lagi 20% sampai kita yakin ini harga sahamnya sudah di bawah ya udah
all in gitu. Nah, dengan dividen 10% aja, kalau misalnya dana kita 500 juta, kita udah dapat 50 juta setahun ya, nggak ngapa-ngapain ya, nggak usah mikir harga sahamnya naik turun, nggak usah mikir itu. Jadi enaknya tuh ya, kalau dividen investing tuh kita tenang ya, tinggal fokus di jumlah lot aja. Kita pegang saham misalnya Adaro berapa lot itu, nanti saat harga sahamnya turun nambah lagi lotnya, harga sahamnya turun nambah lagi lotnya. Jadi itu aja teman-teman ya. Kalau tidak disarankan teman-teman main saham gorengan, apalagi trading scalping, itu akan membuat portofolio teman-teman cepat habis dan juga kesehatan mental teman-teman itu akan terganggu. Kesehatan fisik juga terganggu, kesehatan mental terganggu, teman-teman nggak bisa aktivitas sehari-hari dengan santai dan rileks. Kalau teman-teman fokus di saham yang fundamental bagus ya, baik capital gain maupun dividend investing, teman-teman tinggal fokus saja nyari duit, begitu dapat duit diinvestasikan di saham tersebut. Oke ya, itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan ya klik gabung ya, teman-teman harus subscribe dulu, kemudian baru muncul tombol gabung, silahkan gabung. Biayanya murah aja untuk traktir kopi ya. Nanti kita bisa bahas beberapa saham atau juga bisa bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.